denyut nadi kehidupan warga kota. Karena ini bersinergi dengan sudah menjadi mitra pemerintah kota dalam membangun kota Banjarmasin, apalagi di usia kota 496 ini. Makanya materi khutbahnya terkait dengan tema Banjarmasin, Baiman Untung Batuah. Baiman orangnya, warga kotanya, Barasiwan nyaman kotanya, Untung warganya, perniagaannya juga lancar, ekonomi pulih, kemudian Batuah harta martabat warga juga tetap terjaga. Khotibnya itu bukan orang sembarangan. Di situ memang menurut saya perlu banyak orang seperti Pak Wali Kota supaya negeri ini makin tadi ayatnya baru kata adibas sama itu karena ketakwaan daripada penduduknya. Jadi kalau pemimpinnya mengajak baiman dan penduduknya juga semuanya baiman, insya Allah kota Banjarmasin ini akan sama dari langit dan dari bumi. وأفهمنا بشريعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini izinkan ulun menyampaikan pesan-pesan takwa. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita bersyukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan izinnya jualah sehingga pada hari ini Jumat penuh dengan keberkahan kita berhimpun di majelis Jumat yang dirahmati Allah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita mulai bangun tadi pagi sampai tidur kembali pada hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, kita juga bersyukur di Jumat penuh dengan keberkahan di tanggal 5 Safar 1444 Hijriah hari ini kita masih diberikan kesempatan menunaikan kewajiban fardu Jumat. Mudah-mudahan tempat kita sujud dan rukuk nantinya ini menjadi keberkahan dan juga menjadi salah satu motor kebangkitan ekonomi, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat pasca pandemi. Pada hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini pula beriringan dengan momentum datangnya hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-496 tahun ini, yang diambil dari sejarah berdirinya Kesultanan Banjar yang ditetapkan dan disepakati, yaitu pada tanggal 24 September 1526 bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 932 Hijriah di Kampung Muara Kuin, pinggir Banyu, hampir 5 abad yang lalu. Kampung Banjar yang terus berkembang menjadi kota perdagangan dan jasa, menjadi kota metropolitan Banjarmasin dan kawasan strategis nasional Banjar Bakula ini terus mengayuh biduk kehidupannya, mewujudkan cita-cita besarnya menjadikan kota Banjarmasin nang baiman, Banjarmasin nang barasih wan nyaman dan lebih memartabat,
yang pada tahun ini mengambil tema Banjarmasin Ba Iman Ba Untung Batuah. Jamaah salat Jumat hadirin rahimakumullah. Pesan-pesan takwa sangat didahulukan dalam setiap denyut nadi kehidupan warga kota. Karena ini bersinergi dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat yang kita ambil hari ini, yaitu dalam surah Al-A'raf ayat 96 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhaznahum bima kanu yafsikun. Yang artinya, dan sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini mensiratkan pesan yang sangat-sangat jelas. Jika penduduk sebuah negeri, sebuah kota, sebuah wilayah beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan limpahkan keberkahan yang turun dari langit menjadi berkah, yang keluar dari perut bumi menjadi berkah. Bukan sebaliknya. Ketika Allah ingin mengajab suatu tempat, suatu negeri yang turun dari langit hujan yang terus menerus menjadi musibah bala bencana, banjir di mana-mana. Kemudian yang keluar dari perut bumi menjadi musibah malapetaka, pertentangan, pertempuran, dan berbagai macam kerusakan yang terjadi di muka bumi. Oleh karenanya, mari kita kembali kepada fundamental yang sangat-sangat dasar, bahwa iman dan takwa adalah bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat nantinya. Termasuk ketika kita ingin membangun sebuah negeri, berpemerintahan, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai keimanan tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Bahkan dia adalah menjadi panglima dari segala macam aktivitas dan kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin sidang jemaat rahimakumullah. Terkait dengan tema kedua, yaitu ba untung. Perniagaan haruslah mendapat untung. Ini disyaratkan dalam surah As-Saff ayat 10 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan, suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perniagaan yang dijanjikan Allah itu adalah, hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad di jalannya dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ajakan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan istilah perniagaan adalah bahasa yang sangat dimengerti oleh manusia. Kadang-kadang kita berhitung untung rugi. Selalu kita mempertimbangkan segala sesuatu itu dengan untung dan rugi. Apakah saya untung melakukan ini ataukah merupakan kerugian? Dan sebaliknya. Oleh karenanya, dengan bahasa yang dipahami oleh manusia, Allah mengajak kita berniaga dengan Allah, berdagang dengan Allah, dan perniagaan dengan Allah sangat menguntungkan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar,
Salah seorang yang dipersaudarakan itu adalah sahabat utama Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, yang kita kenal sebagai pedagang tangguh. Dan dari Muhajirin dan dari kalangan Ansor, yaitu yang bernama Sa'ad bin Rabi radhiyallahu an. Ketika Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi ini, lalu kemudian sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi ini menyampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, "Saudaraku Abdurrahman bin Auf, kita telah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau mengetahui aku adalah penduduk Madinah yang kaya raya. Silahkan pilih separuh hartaku dan ambillah. Dan aku memiliki 2 orang istri. Perhatikanlah mana yang lebih menarik bagimu. Akan kuceraikan dia. Dan ketika dia habis masa iddahnya, maka kawinilah dia." Begitu kata Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf. Lalu kemudian Abdurrahman bin Auf menjawab, "Wahai saudaraku Sa'ad bin Rabi, semoga Allah memberkahi engkau, memberkahi keluargamu, memberkahi istrimu dan hartamu. Tetapi aku hanya minta satu saja. Tunjukkanlah di mana letaknya pasar agar aku dapat berniaga." Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam waktu tidak sampai 2 bulan atau 3 bulan ketika ditunjukkan pasar kepada Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf telah memiliki usaha dagang di kota Madinah. Terus berkembang dan terus berkembang. Itulah makna dari persaudaraan. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Etos kerja Islam mengajarkan kesetiaan kita pada nilai-nilai yang berkaitan dengan kehormatan diri kita, profesionalisme kita, dan juga menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Oleh karenanya, tidaklah salah kemudian menempatkan semboyan ketiga yang bernama batuah, yang mengandung arti bertuah, bermartabat, memiliki izzah, kemuliaan, iffah, menjaga diri, marwah dan kehormatan diri, adalah bagian dari pembangunan yang harus kita adopsi dalam membangun sebuah kota, sebuah wilayah dan sebuah negara. Masyarakat penduduknya beriman adalah fundamental. Kemudian masyarakat yang beruntung adalah sebuah kewajiban mensejahterakannya. Dan masyarakat yang memiliki harga diri, harkat dan martabat, bertuah dengan izzah dan kehormatan adalah sebuah keharusan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya yang sangat sederhana, barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah pentingnya menjaga diri, menjaga marwah, harkat martabat, tuah seseorang. Hingga Imam Al-Qarafi radhiyallahu an menambahkan dalam prinsip dasar hukum Islam yang dikenal dengan maqasidul syariah, memasukkan satu kalimat, yaitu hifzul irdah, yaitu menjaga kehormatan diri menjadi sebuah hak asasi yang harus kita jaga kehormatannya dimanapun kita berada. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Wa may yasta'fif ya'iffahu Allah, wa may yastaghni yughnihillah, wa may yatasabbar yusabbirullah, wa ma a'tiya ahadun ata'an khairan wa asma'a minas sabri." Muttafaqun alaih. Yang artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan memberikan kehormatan untuknya. Dan barang siapa yang mencukupkan dirinya dengan Allah, maka Allah akan mengkaruniakan kekayaan diri padanya. Dan barang siapa bersabar, maka Allah akan mengkaruniakan kesabaran padanya. Dan tidaklah seseorang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas, lebih melapangkan dadanya dibandingkan dengan orang yang telah diberikan kesabaran. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan terkait dengan kalimat wa may yasta'fif yu'iffahullah, yang artinya barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dari meminta apa yang ada di tangan manusia, maka Allah akan mengkaruniakan kepadanya kehormatan diri. Masyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Demikianlah Islam yang kita yakini kebenarannya telah memberikan panutan, telah memberikan panduan tentang beriman atau baiman sebagai pondasi akidah dan pembentukan karakter pribadi dan masyarakat, bahkan sebuah bangsa dan negara. Demikian juga tentang bauntung sebagai bekal kehidupan berupa kecukupan ekonomi, etos kerja dalam berusaha, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dan yang terakhir terkait dengan harkat dan martabat manusia yang harus dijunjung tinggi agar tetap bertuah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan untuk mencapai kejayaan hidup di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Barakallahu wa li Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala syafi'i malik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu hazar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahumma ala al-batil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa am baqiyatis sahabati ajma'in wa anit tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi ibadukas solihun wa na'udzubika min syarri ma sta'azuka minhu ibadukas solihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum fas'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah. Allah